Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Gereja Kehidupan Rohani, cabang Pantai Indah Kapuk, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini kita merayakan hari kemenangan, hari Paskah. Yesus sudah bangkit. Jumat yang baru lalu kita baru memperingati hari bersejarah di mana Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan sesuai dengan nats firman Tuhan, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Hari ini Yesus sudah bangkit. Mari kita rayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berikan senyum yang terbaik buat kanan kiri saudara, suami istri, orang tua anak, opa oma, siapapun yang ada di sekeliling Anda. Senyum yang terbaik dan salam Paskah buat Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Paskah, selamat hari Paskah, selamat hari Paskah. Bangkit, bangkit, haleluya. Bangkit, bangkit, haleluya. Bangkit, bangkit, haleluya. Bangkit, bangkit, haleluya. Haleluya, puji. Menang, menang, haleluya. Menang, menang, haleluya. Menang, menang, haleluya. Menang, menang, haleluya. Haleluya, puji. Mari kita menyanyi bersama-sama, bangkit, bangkit, haleluya, dengan semangat dimanapun Anda berada. Bangkit, bangkit, haleluya. Bangkit, bangkit, haleluya. Bangkit, bangkit, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Menang, menang, haleluya. Menang, menang, haleluya. Menang, menang, haleluya. Menang, menang, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Bangkit, bangkit, haleluya. Bangkit, bangkit, haleluya. Bangkit, bangkit, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk hari kemenangan Yesus dan setiap kita anak-anaknya sudah menang. Ibadah Paskah, hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan Tuhan Yesus atas maut dan dosa, dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama kita merayakan Yesus, rayakan, kita rayakan kebangkitannya, kita rayakan, mari kita rayakan Yesus, kita rayakan kemenangan Dia di atas kayu salib. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit.
rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Kebangkitan Tuhan kita, kebangkitan Tuhan kita, kebangkitan Tuhan kita. Kita berdoa. Mari jemaat sekalian, kita bersatu di dalam doa dimanapun kita berada saat ini. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kami. 2000 tahun yang lalu Tuhan telah menderita, dianiaya, dihina, disiksa. Dan pada hari ketiga Engkau Allah bangkit, mengalahkan maut, membuktikan bahwa Engkau adalah penguasa segalanya Tuhan. Dan Engkau Allah telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah, atas penebusan yang telah Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu memahami dan selalu menggumuli dan selalu menghargai pengorbanan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami merayakan kebangkitan Tuhan, kemenangan Tuhan. Maka itu juga adalah kemenangan kami dari dosa-dosa, dari maut, karena Tuhan telah menganugerahkan hidup kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi ibadah ini dari awal yang kami mengakhiri, kiranya nama Tuhan yang selalu kami muliakan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu nanti Tuhan. Pakai lidah bibirnya, sehingga setiap apapun yang disampaikan itu adalah isi hati Tuhan untuk disampaikan bagi kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya kepada Allah Tritunggal kami naikkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, bersyukur kita punya Yesus yang luar biasa. Sebab Dia hidup, ada hari ini dan ada hari esok. Sebab Dia hidup. Terima kasih kepada anak Allah yang luar biasa, Yesus yang menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati menebus dosa saya dan saudara. Sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup.
aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. 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 Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa dan doa syafaat yang akan disampaikan hambanya Bapak Pendeta Rudi Simon. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, membawa apa yang menjadi kesalahan dan dosa kita sepanjang minggu ini. Mari dengan kerendahan hati kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Pemazmur berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Siapakah kami ini? Engkau tahu segala keberadaan dan dosa kami. Tidak ada yang bisa kami sembunyikan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Dan hanya kepada Tuhan kami memohon pengampunan. Karena Engkau melihat dan Engkau mengetahui sepanjang minggu ini mungkin ada salah di dalam setiap perkataan, perbuatan, tindakan, bahkan apa yang ada di dalam pikiran kami. Kami memohon belas kasihan-Mu, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Dan basuh kami dengan darah kudus supaya kami boleh berkenan ketika pagi ini kami boleh menghampiri hadirat Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih buat anugerah pengampunan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk saudara-saudara kami yang juga di dalam masa pandemi ini mereka terbaring di rumah sakit, bahkan juga di rumah. Biar jamahan-Mu, kuasa-Mu menyertai mereka. Kami berdoa ya Tuhan, vaksinasi yang sedang berlangsung, biar Tuhan juga sertai dan pakai pemerintah kami, berikan hikmat sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian negeri ini, biar Engkau juga pulihkan ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu, Kau memberkati bangsa negara kami, bahkan juga jemaat-Mu di dalam segala pergumulan mereka, di tengah keluarga, pekerjaan, usaha, bisnis mereka. Tuhan, Kau campur tangan, Engkau buka jalan, Engkau memberkati dengan cara-Mu yang ajaib. Bahkan anak-anak kami dalam studi, Engkau juga memberkati dan menyertai mereka, ya anak-anak yang berprestasi yang memuliakan Tuhan. Dengarkan doa kami, ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Apakah arti Paskah bagimu? Apakah arti Paskah bagimu? Yesus mati di salib, bangkit di hari ketiga, menebus dosa orang percaya. Apakah arti Paskah bagimu? Apakah arti Paskah bagimu? Yesus mati di salib, bangkit di hari ketiga, nebus dosa orang percaya. Yesus menang atas maut, Yesus menang atas maut. Dia beri hidup bagiku dan bagimu. Yesus menang atas maut, Yesus menang atas maut. Dia beri hidup bagi kita semua. Apakah arti Paskah bagimu? Apakah arti Paskah bagimu? Yesus disalib, bangkit di hari ketiga, menebus dosa orang percaya. Apakah arti Paskah bagimu? Apakah arti Paskah bagimu? Yesus mati di salib, bangkit di hari ketiga, menebus dosa orang percaya. Yesus menang atas maut, Yesus menang atas maut. Dia beri hidup bagi bagimu. Yesus menang atas maut, Yesus menang atas maut. Dia beri hidup bagi kita semua. Dia beri hidup bagi kita semua. Dia beri Hidup bagi kita semua. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan ye. Berkati. Dadah. Dadah, love you. Puji Tuhan, terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu yang sudah menyampaikan pujian. Apa arti Paskah buat Anda sekalian? Dan saat ini, saat yang terbaik, kita juga mau dengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah Paskah 2021, Paskah yang sungguh berarti. Anda mengerti arti Paskah yang sesungguhnya. Mari kita siapkan hati kita dengan satu buah pujian. Ku tak mau hidup percuma. Kalau kita tahu Yesus sudah berkorban mati buat dosa-dosa kita, menebus kita yang berdosa. Biarlah kita katakan pada Tuhan, aku tidak mau hidup percuma. Biarlah arti kebangkitan Yesus berarti buat kita, dan biarlah hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Aku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya.
Tuhan kuatkan. Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Arya. Baiklah, jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang telah membangkitkan Kristus dari kematian, yang di dalamnya kami memperoleh kemenangan oleh iman kepada kebangkitan itu, saat ini kami mau merayakan sukacita ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mohon tuntunan pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dituntun, dibimbing oleh kebenaran-Mu. Demi Kristus yang telah bangkit, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pembacaan sabda Tuhan pada Minggu Kebangkitan ini adalah 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15. Demikian sabda Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, hari ini kita entah keberapa kali kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan, tetapi hari ini kita ingin memberikan makna secara khusus arti kebangkitan Kristus bagi kita umat yang percaya. Yang pertama, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa kehidupan itu bukan di sini dan kini saja, tapi ada satu kehidupan lain. Dengan kebangkitan Kristus ingin menyatakan kepada kita bahwa setelah kematian ada kehidupan karena Kristus bangkit. Jadi sasaran kita bukan hanya hidup kini dan di sini, tetapi juga mampu mempersiapkan diri untuk hidup yang baru nanti. Lewat kebangkitan Kristus itulah yang kita imani, maka kita memperoleh hidup kekal di sorga bersama Tuhan. Ini bukti bahwa hidup itu bukan hanya di sini dan kini, tetapi ada kehidupan lain setelah hidup di dunia ini. Yang kedua, saudara-saudara, keselamatan yang Yesus berikan lewat kebangkitannya itu bukan hanya untuk keselamatan jiwa kita nanti di sana. Yang saya katakan keakanan tadi, nanti hidup yang nanti kekal. Tapi kebangkitan juga terjadi pada saat ini, yaitu pembaharuan hidup. Hidup yang tadinya di bawah kuasa dosa, setelah kematian Yesus, maka kita sudah, dosa itu, kuasa dosa sudah dicabut, ditarik dari kita, dan kita diberikan hidup yang baru. Nah, persoalan ini yang akan kita renungkan hari ini. Saudara bisa bayangkan kalau orang Kristen yang percaya kebangkitan Kristus tapi hidup tanpa perubahan dari hari ke hari. Kalau di gereja saya orang dibaptis, anak-anak itu selalu dikatakan dibaptis dalam nama Bapa, menyatakan kepada kita bahwa Allah mengikat perjanjian bahwa Dia menjadi Allah Bapa dan kita menjadi anak-anaknya. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus menyatakan kepada kita bahwa Kristus menjadi Tuhan dan juru selamat bagi kita dan anak-anak kita. Tapi dibaptis dalam Roh Kudus, dalam nama Roh Kudus, menyatakan kepada kita bahwa Ia akan tinggal di dalam kita dan memperbaharui hidup kita dari hari ke hari. Jadi proses kebangkitan Kristus itu harusnya berpengaruh dalam hidup kita. Ada perubahan dari hari ke hari. Saya nggak bisa bayangkan kalau
hidup kita dari dulu terus menerus seperti itu. Tidak ada pertumbuhan iman, tidak ada perubahan. Saya mempertanyakan kembali, apa peran Tuhan, apa peran Roh Kudus dalam hidup kita? Kebangkitannya sudah mengalahkan maut, kebangkitannya sudah mengalahkan dosa. Maka dosa yang dikalahkan, maut yang dikalahkan, itu harusnya menciptakan satu bibit baru. Seperti yang Rasul Paulus katakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup yang diperbaharui. Dan yang ketiga, saudara-saudara, seperti nats kita mengatakan, Kristus telah mati untuk semua orang, untuk kita semua, supaya mereka yang hidup oleh kebangkitan Kristus tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Egoisme, egosentris itu tidak lagi menjadi bahagian hidup orang Kristen. Dia adalah orang yang terbuka, orang yang bisa merasakan penderitaan orang. Orang yang tidak hanya merengkuh keselamatannya hanya untuk dirinya sendiri. Yang tidak hanya menikmati berkat untuk dirinya sendiri. Tetapi dia sudah terbuka kepada orang-orang, kepada lingkungan di sekitarnya. Kamu bukan untuk dirimu lagi. Hidup untuk dirimu lagi sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Apa itu? Hidup bersama Kristus itu berarti hidup bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kebersamaan, baik dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam tekanan. Terhadap orang-orang seperti itulah keberpihakan Yesus sangat jelas. Dan ketika kuasa kebangkitan itu ada dalam hidup kita, seharusnya Ia akan menguasai, mendorong, memotivasi kita untuk hadir dalam ketidakberdayaan mereka. Kalau saya diizinkan boleh mengutip pernyataan Yesus. Nanti pada akhirnya akan terbelah dua. Kambing-kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Itu dikumpulkan pada hari kedatangan Tuhan. Dan Tuhan akan berkata kepada kambing-kambing itu, "Nyalah dari hadapanku hai pembuat kejahatan. Karena ketika aku lapar kau tidak beri aku makan. Ketika aku haus kau tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang kamu tidak beri aku pakaian. Kapankah Tuhan kami melihat engkau lapar, haus dan telanjang tidak memberi engkau makan, minum dan pakaian. Kalau engkau tidak melakukan untuk saudaraku yang paling hina di dunia ini, kamu juga tidak melakukan untuk aku." Disinilah keberpihakan Yesus. Berarti Yesus mengidentifikasi dengan orang-orang yang papa. Yesus mengidentifikasi orang-orang yang terbuang, yang terpinggirkan, yang diabaikan oleh banyak pihak. Ketika kita mengambil bahagian dari kuasa kebangkitan itu, kamu tidak lagi hidup untuk dirimu. Tidak, tapi untuk Kristus yang kelihatan itu. Kamu tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagimu. Itu yang Tuhan mau katakan kepada kita. Saudara-saudara, apa arti peringatan kebangkitan Kristus hari ini buat kita? Mari kita beri arti. Kita beri nilai yang lebih dari biasanya. Yaitu kebangkitan Kristus membuat semangat hidup saya berbeda dari yang lalu. Yaitu kepedulian kepada orang lain. Yesus yang kelihatan. Yesus yang menderita. Yesus yang terbuang. Yesus yang tersingkirkan. Kita memang sudah dibebaskan dari dosa, tetapi masih terpenjara oleh egoisme. Kita dibebaskan dari kuasa maut, iya, tapi kita hidup dalam kepentingan atau mementingkan diri sendiri.
Bagaimana kita bisa memuliakan Allah, bagaimana kita bisa memuji Allah, bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kalau kita hidup dikungkung masih kepada egoisme, kepentingan diri sendiri. Setiap hari Tuhan mengizinkan atau mungkin lebih tepat mengirim orang-orang untuk mampir dalam hidup kita. Bagaimana tanggapan kita? Bisakah kita mengarahkan pikiran kita sampai kepada, oh rupanya ibu ini adalah Yesus yang kelihatan, yang datang kepada saya, menghampiri, menyapa saya dalam penderitaan, dalam keterbatasannya. Oh rupanya Bapa ini adalah Kristus yang kelihatan, yang diizinkan mampir dalam hidup saya hari ini, yang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Atau yang lebih praksis dan sering terjadi tiap hari, ketika kau tatap itu mata istrimu, apakah kau merasakan dia adalah Tuhan yang mendampingi hidupmu, yang harus kau rawat, yang harus kau perhatikan, yang harus kita jaga perasaannya, yang harus kita bahagiakan. Apakah ketika kita melihat suami atau anak-anak, siapapun yang ada dalam hidup kita yang kita cintai, kita sayangi, maka itu adalah Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Sungguh satu ironi saya mendengar statement, ada satu kawan saya mengatakan, Pak Pendeta, kenapa ya justru orang yang dekat dengan kita yang paling sering kita sakiti? Saya bilang, wow. Justru, bagaimana saudara bisa mengamini itu, mengalami itu? Justru orang yang kita cintai, orang yang dekat dalam hidup kita, itu yang sering kita sakiti. Saya bilang ngeri sekali pandangan ini. Dan itu adalah realita hidup saat ini. Orang yang selalu bersama kita, orang yang paling dekat, orang yang kita, itu yang sering kita sakiti, kita membuat dia menangis. Sedangkan sama orang lain itu kita baik-baik, manis-manis. Itu buat saya ngeri sekali. Bukankah orang yang paling dekat, orang yang memang ada dalam hidup kita, yang mencintai dan kita cintai, itulah justru yang paling dirawat, dipelihara, dijaga, dibuat bahagia. Kamu tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri, kata firman Tuhan, tapi untuk Dia yang telah bangkit untuk kamu. Nah, oleh sebab itu saudara, semangat dari kebangkitan Kristus hari ini adalah hidup yang baru yang Kristus berikan adalah hidup yang tidak untuk diri sendiri, tapi hidup yang terbuka untuk orang lain, yang Tuhan izinkan mampir dalam hidup kita setiap hari. Bahkan yang utama adalah orang yang memang selalu bersama kita, orang yang dekat dengan kita, orang yang kita cintai dan mencintai kita. Hiduplah untuk mereka. Selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan Kristus, dan selamat merayakan kebangkitan diri sendiri dari pementingan diri dan egoisme menuju satu kehidupan yang terbuka terhadap orang lain, terhadap sesama, dan terlebih orang-orang yang dekat dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Kristus yang telah bangkit, yang memberikan harapan bahwa ada kehidupan setelah kematian kami di dunia ini, yaitu hidup yang kekal. Ya Kristus yang bangkit, terima kasih karena kami pun telah dibangkitkan dari hidup yang sia-sia menuju hidup yang baru. Sebab barang siapa yang ada di dalam Kristus, maka ia adalah ciptaan yang baru, manusia yang baru, memiliki perspektif yang baru, semangat yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya Kristus yang bangkit, mohon
belas kasihan-Mu, agar kami mampu bukan hanya mencintai diri sendiri, mencintai Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi juga mencintai, mengasihi, dan hidup untuk Tuhan yang hidup dalam diri setiap insan, yang Tuhan izinkan mampir dalam kehidupan kami setiap hari. Entah itu pasangan hidup kami, entah Tuhan menampakkan diri melalui anak-anak kami atau orang tua kami, atau rekan kerja, rekan usaha, keluarga, sanak famili, siapapun yang hadir dalam hidup ini. Biarlah kami mulai membangun satu kehidupan yang berbagi untuk mereka, seakan melihat, seolah-olah melakukan untuk Tuhan yang kelihatan. Terima kasih untuk peringatan Paskah hari ini. Semoga semangat Paskah ini terus merasuk, menguasai, dan bahkan mendorong kami untuk hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah bangkit untuk kami, yaitu Kristus. Amin. Bersyukur di dalam perayaan Paskah 2021 ini, kita juga boleh membawa persembahan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau bawa persembahan yang Anda dapat transfer melalui rekening Gereja Kehidupan Rohani ataupun di dalam layar kaca di bawah ini. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa membawa persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika pada pagi hari ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan, untuk dipakai bagi kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Satu buah pujian, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita bersyukur untuk kemenangan Tuhan, untuk hari esok yang Tuhan berikan, harapan di dalam Yesus. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara.
Apa kabar kita semua? Saya berharap Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dalam keadaan sehat, dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Selamat Paskah buat kita semua atas nama seluruh hamba Tuhan, pengurus, mengucapkan selamat Paskah. Biar di Paskah tahun ini semangat kita di dalam beribadah, di dalam kita menyaksikan Kristus terus berkobar di masa pandemi ini. Biar Tuhan yang boleh disaksikan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan warta kita. Kita berterima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Arya Hadikusuma yang sudah menyampaikan firman Tuhan di ibadah Paskah kita tahun ini. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita juga menyediakan waktu untuk acara webinar kita pada hari Jumat mendatang tanggal 9 April bertema surga dan neraka dengan pembicara Bapak Pendeta Andreas Himawan, DTH, Doktor Teologi dari STTA. Mari kita bersama-sama bergabung. Nanti akan di-sharekan kepada Bapak Ibu Saudara link Zoom di grup jemaat dan juga di YouTube, link GKR PIK. Bapak Ibu Saudara pemirsa boleh ikut join dan kita boleh mendapatkan berkat besar dari pesta rohani ini. Sebab itu biar kita mendukung bersama di dalam doa untuk hal ini. Inilah yang saya mau sampaikan, dan Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak-anak jangan lupa minggu depan Paskah sekolah minggu via Zoom juga boleh bersama-sama anak-anak diingatkan untuk mereka boleh join dan mereka juga boleh bersama diberkati Tuhan. Demikian warta kita, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi ini. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat kasih Tuhan dan pemirsa, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Allah Bapa sumber segala berkat, Tuhan Yesus sumber kemenangan dan anugerah, dan Allah Roh Kudus sumber kekuatan, pertolongan, kiranya menyertai kita. Semangat Paskah tahun ini terus berkobar di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan kita melayani Tuhan, menyaksikan Kristus yang hidup kepada jiwa-jiwa. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, satu ibadah kita selesai. Jangan lupa membaca Alkitab sehari 2 pasal, merenungkan 1 ayat. Selamat Paskah, Tuhan memberkati, menyertai kita semua. Amin.